Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tenangmu hari ini, dalam diamnya hatimu saat ini, semoga Allah hadirkan cahaya di setiap helaan nafasmu. Semoga kalimat yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa oleh ruh, mulai menyentuh lapisan terdalam jiwamu. Hari ini kita tidak sedang belajar sesuatu yang baru, kita sedang mengingat sesuatu yang sangat tua, lebih tua dari waktu, lebih awal dari penciptaan, namun tetap hidup hingga kini. Kalimat yang tertanam di dalam ruh kita sendiri. Kalimat yang tidak ditulis dengan pena, namun ditanam dengan cinta. Tenangkan ragamu, duduklah dengan hatimu, dan izinkan kata demi kata ini masuk sebagai cermin, bukan ceramah. Biarkan ia membuka pintu-pintu batin yang telah lama terkunci oleh dunia yang bising. Sebab ketika ruh mendengar sesuatu yang pernah ia ketahui sebelum lahir, ia akan diam, tunduk, lalu menangis dalam damai. Jika engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang hilang, mungkin ini saatnya engkau menyimak bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Maka tetaplah bersama hingga akhir, dan bila kalimat dalam video ini menyentuh relung jiwamu, izinkan aku mendengar suara hatimu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari cahaya di dalam dirinya sendiri. Bab 1. Awal ruh menerima kalimat. Sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad, ia tidak datang dengan kehampaan. Ia membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia. Sebuah kalimat yang tidak berbunyi, tapi menjadi pusat gema dari seluruh keberadaannya. Kalimat itu bukan tulisan, bukan suara, tapi nur yang ditanam langsung oleh Tuhan ke dalam inti ruh. Ia tak pernah dipelajari, namun selalu dikenali. Ketika seorang bayi menangis saat lahir, sesungguhnya bukan hanya karena tubuhnya mengejutkan ruh yang lembut, tapi juga karena ia mulai merasa terpisah dari kalimat yang selama ini memeluknya dalam cahaya keabadian. Kalimat itu tidak menuntut, tidak memberi perintah, tapi mengandung kepastian. Ia seperti napas pertama ruh di alam nur, sebelum mengenal tubuh, waktu, dan dunia. Di dalamnya tersembunyi makna pengakuan yang tidak diucap oleh lidah, tapi dipancarkan oleh seluruh keberadaan ruh, bahwa aku dari Allah dan kepadanya aku kembali. Tidak ada keraguan dalam kalimat ini, sebab ia bukan hasil logika, melainkan hakikat. Ruh tidak membutuhkan pembuktian untuk mempercayainya, karena ruh tidak pernah tidak tahu. Ketika ruh masih bersih, kalimat ini menjadi pusat arah. Segala gerakannya, semua rasa rindunya, berasal dari getaran kalimat tersebut. Bahkan saat ruh mulai merasakan dunia, merasa lapar, mencinta, mencari, semua itu bukan kebutuhan jasad semata, tapi gema dari kerinduan kepada sumber kalimat itu. Maka jiwa manusia akan selalu merasa kehilangan selama ia belum kembali mendengar kalimat yang diam-diam tertanam dalam dirinya. Dan meski dunia menawarkan ribuan nama dan makna, hanya satu kalimat itu yang benar-benar memberi kelegaan. Kalimat itu adalah perjanjian tanpa suara, tapi disaksikan oleh semesta. Ruh-ruh kita dulu pernah berdiri di hadapannya, ditanya oleh Tuhan, dan seluruh ruh menjawab, "Benar, Engkau adalah Rabb kami." Tapi jawaban itu tidak dicatat dengan pena, melainkan dengan kesadaran. Kalimat itu menjadi segel pada ruh, dan karena segel itulah kita merasa asing di dunia. Kita menua di bumi, tapi ruh tetap rindu pada langit. Kita sibuk menyesuaikan diri, tapi di kedalaman hati selalu ada getar yang mengingatkan bahwa kita berasal dari cahaya. Itulah sebabnya saat seseorang benar-benar diam, benar-benar jujur dengan dirinya, ia akan mulai mendengar kembali gema samar dari kalimat itu. Ia mungkin tidak bisa menyusunnya dalam kata-kata, tapi ia merasakannya dalam air matanya, dalam rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Itulah suara asal, itulah kalimat pertama. Ia tidak ditulis oleh pena, tidak dihafal oleh lisan, tapi hidup dalam diri kita seperti darah yang mengalir tanpa diminta. Maka orang yang kembali mengingat kalimat ini telah pulang meski masih berada di dunia. Bab 2. Lupa yang menyelimuti kalimat. Begitu ruh dilahirkan ke dunia, kehidupan mulai menyelimuti kesadarannya dengan tirai-tirai tipis yang terus menebal. Tangisan pertama bayi bukan hanya karena dingin atau lapar,
tapi karena ruh mulai merasa terpisah dari cahaya yang dulu sangat dekat. Perlahan-lahan kalimat yang dahulu menjadi pusat kesadaran mulai tertutup oleh nama-nama, oleh suara orang-orang, oleh aturan dunia. Kita tumbuh diajari bagaimana mengenal dunia luar, tapi tidak diajari bagaimana mendengar kembali suara dalam. Maka kalimat tertua itu tetap ada, tapi tidak lagi terdengar. Kita masuk sekolah, menghafal huruf demi huruf, diajari mengenal kitab, diajari mengucapkan doa-doa. Tapi anehnya, semakin banyak yang dihafal, semakin jauh suara kalimat itu terasa. Karena kita sibuk mengisi pikiran, tapi lupa membersihkan hati. Kita bangga dengan kepandaian, tapi lupa dengan kemurnian. Padahal yang bisa membuka kembali kalimat itu bukan ilmu, tapi keheningan. Bukan gelar, tapi jujur. Kalimat itu seperti mata air yang tertutup lumpur. Ia tidak hilang, tapi tertutupi oleh kebisingan dunia. Dan sejak saat itu, manusia mulai gelisah. Ia mengejar satu demi satu hal, seolah ada yang kurang dalam dirinya. Ia kejar cinta, harta, jabatan, semua dengan harapan ada satu di antaranya yang bisa mengisi kekosongan. Tapi tak satu pun benar-benar menggenapkan. Karena yang hilang bukan benda, bukan posisi, tapi suara kalimat yang dulu menenteramkan. Maka selama ia tidak kembali kepada kalimat itu, ia akan terus merasa tersesat, meski semua jalan dunia telah ia tempuh. Sebenarnya kalimat itu tidak pernah pergi. Ia hanya diam menunggu untuk disimak. Ia tetap menyala di dasar hati, meski dilapisi kabut. Maka setiap orang yang tiba-tiba menangis dalam doa, tanpa tahu apa yang menyentuh hatinya, itulah ruhnya yang menjerit ingin kembali. Kalimat itu berbisik dalam bentuk kerinduan. Ia tidak berbunyi, tapi terasa. Tidak bisa diterjemahkan, tapi menggerakkan. Kadang hanya dalam sekejap hening, kalimat itu menggugah jiwa yang telah lelah. Dan disinilah rahasianya. Untuk bisa kembali kepada kalimat itu, seseorang tidak perlu menjadi siapa-siapa. Ia cukup diam, jujur, dan rindu. Karena kalimat itu tidak butuh pembuktian. Ia adalah cahaya yang mengenal dirinya sendiri. Dan bila engkau mulai menyimaknya kembali, engkau akan mengerti bahwa seluruh hidupmu hanyalah perjalanan panjang untuk kembali mendengar sesuatu yang sebenarnya tak pernah berhenti berbicara di dalam dirimu. Bab 3. Bahasa ruh yang tak berhuruf. Ruh tidak berbicara seperti mulut manusia. Ia tidak mengenal huruf, tidak merangkai kalimat dengan tata bahasa. Namun setiap getarannya penuh makna, lebih padat dari 1000 kata. Bahasa ruh adalah bahasa rasa, bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jujur, yang telah letih berdusta pada dirinya sendiri. Maka ketika seseorang benar-benar sunyi dari segala keinginan dunia, ia akan mulai mendengar percakapan yang sebenarnya telah berlangsung lama di dalam dirinya. Percakapan yang tidak ditulis, tidak diajarkan, tapi selalu ada. Bahasa ini bukan ciptaan manusia, bukan pula budaya. Ia adalah fitrah yang dibawa sejak ruh diciptakan. Seperti bumi mengenal langit, seperti malam mengenal cahaya, begitulah ruh mengenal kalimat itu sejak awal keberadaannya. Dan ketika ruh menyampaikan sesuatu kepada Allah, ia tidak perlu susunan kata. Ia cukup hadir, cukup sadar. Maka air mata yang jatuh dalam keheningan, itu pun bisa menjadi bahasa yang utuh. Sebab dalam bahasa ruh, keikhlasan adalah suara dan kerinduan adalah kalimat. Kalimat tertua itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari luar. Ia adalah percikan dari asal ruh. Seperti api kecil yang tetap menyala dalam ruang yang gelap. Dan selama manusia tidak menutupnya dengan debu kesibukan, ia akan tetap menjadi pelita. Tapi kita telah begitu lama terbiasa dengan dunia luar, sehingga lupa cara mendengar dalam. Kita terbiasa berbicara, tapi lupa cara mendengar. Kita terbiasa menghafal, tapi lupa cara merasa. Dan ruh kita menanti saat di mana hati kembali tenang dan cukup hening untuk mendengar kembali cahaya asal. Dalam banyak zikir dan ibadah, sebenarnya kita sedang mencoba menyelaraskan kembali diri kita dengan kalimat ini. Tapi jika lisan hanya bergerak, sementara hati tetap ribut, maka ruh tidak akan mendengar gema kalimat itu. Maka dari itu, diam yang benar lebih dalam dari 1000 ucapan. Ketika engkau benar-benar hadir dalam zikir, bukan hanya melafal tapi menyelami, ruhmu akan mulai bergetar. Dan dalam getaran itulah, ruh membaca kembali kalimatnya sendiri.
Karena itu, mereka yang hatinya hidup akan menangis dalam diam, akan merunduk dalam rindu, meski tidak tahu apa yang sedang dikatakan. Karena ruh tidak sedang mengucapkan, ia sedang mengingat. Dan ketika ingatan itu muncul, bukan sebagai logika, tapi sebagai cahaya, maka manusia itu telah mendekati asalnya. Ia belum sampai, tapi telah berada di jalan pulang. Dan kalimat yang tertanam di dalamnya mulai menyala kembali, perlahan namun pasti. Bab 4. Ketika dunia menjadi tirai. Dunia tidak pernah salah. Ia memang diciptakan sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tapi manusia karena silau oleh keindahan yang tampak, mulai mengira bahwa apa yang dilihat adalah yang sejati. Maka mulailah ruh ditarik oleh mata, bukan oleh cahaya yang ada di dalamnya. Dunia menjadi tirai, bukan cermin. Ia menutupi, bukan memantulkan. Dan kalimat yang dulu tertanam di pusat ruh, mulai terdengar seperti dongeng, bukan kenyataan. Ketika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan, ruh mulai mengalami guncangan. Ia yang sejatinya tidak terikat ruang dan waktu, dipaksa mengikuti ambisi jasad yang cepat puas, namun cepat letih. Ruh yang tadinya bersinar mulai redup, bukan karena kehilangan cahayanya, tapi karena dikelilingi kabut yang terus menebal. Kalimat itu tetap menyala, tapi tertutup oleh suara-suara dunia, suara ego, suara kepentingan, suara keinginan yang tak pernah cukup. Maka jiwa menjadi gaduh dan sunyi menjadi hal yang menakutkan. Padahal justru dalam sunyi itulah kalimat itu bisa terdengar kembali. Tapi dunia telah mengajarkan kita untuk takut dengan kesendirian. Kita diajak untuk sibuk agar tidak sempat menyelami diri sendiri. Kita diminta untuk terus bergerak agar tak sempat duduk dan mendengar bisikan ruh. Padahal ruh tidak bisa berteriak. Ia hanya berbisik dalam kejujuran dan diam. Maka mereka yang berani berdiam dengan diri sendiri, bukan karena malas, tapi karena rindu, adalah orang-orang yang sedang berjalan kembali kepada kalimat itu. Tidak semua yang sunyi berarti sepi, dan tidak semua yang ramai berarti hidup. Justru banyak orang yang terlihat sibuk, tapi ruhnya mati, karena ruh tidak butuh ramai. Ia hanya butuh diingat. Maka ketika seorang hamba mulai menepi dari keramaian dunia, bukan berarti ia lelah dengan manusia, tapi ia sedang mendekat kepada kalimat yang tak pernah ditulis. Ia mulai merasa bahwa hidup bukan tentang apa yang dikumpulkan, tapi tentang apa yang ditanggalkan. Sebab semakin ringan, semakin dekat dengan asal. Dunia hanyalah perjalanan, dan dalam setiap perjalanan selalu ada titik pulang. Kalimat itu adalah titik pulang bagi ruh. Dan mereka yang sudah terlalu lama tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, jika diberi kesempatan duduk hening dalam sujud, akan menangis bukan karena tahu, tapi karena mengenal. Kalimat itu membangkitkan kenangan yang tidak tertulis dalam ingatan, tapi tertanam dalam kesadaran. Maka tangisan mereka bukan dari kesedihan, tapi dari rasa pulang yang tak bisa dijelaskan. Bab 5. Zikir yang membuka kembali kalimat. Banyak orang berzikir dengan lisan, namun hatinya tetap sibuk. Mereka menyebut nama Allah berkali-kali, namun ruhnya belum juga menyala. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena ruh belum hadir. Padahal zikir bukanlah kegiatan suara, melainkan jalan pulang ke dalam. Zikir sejati adalah saat ketika suara kalimat yang tertanam dalam ruh mulai terdengar kembali, perlahan, lembut, dan menenangkan. Saat itu, satu lafaz saja bisa mengguncang jiwa. Bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena kehadiran ruh di dalamnya sempurna. Zikir bukan untuk mengingat sesuatu yang hilang, tapi untuk menyadari apa yang selalu ada. Kalimat itu tidak pernah pergi. Ia tetap bergetar di pusat ruh, hanya saja kita terlalu banyak menutupinya. Setiap kali menyebut Allah, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu terdalam dalam diri. Bila pintu itu terbuka, maka tidak perlu lagi suara lantang. Cukup bisikan hati pun ruh sudah bersujud. Dan dalam kesadaran itulah, zikir berubah dari sekadar amalan menjadi percakapan. Bukan dengan lisan, tapi dengan cahaya. Ada kalanya zikir yang khusyuk membuat air mata mengalir deras tanpa sebab yang jelas. Itulah saat kalimat tertua kembali menggema. Ruh yang sekian lama terpenjara dalam rutinitas dan penampilan, akhirnya menghirup udara asal. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena ingat. Ia terharu bukan karena terluka,
tapi karena merasa kembali berada dalam pelukan yang pernah ia kenal. Pelukan cahaya yang dulu menjadi tempat pertama ia berdiri. Zikir bukan hanya menyebut, tapi menyambung kembali. Para wali, para pencinta sejati, tidak memperbanyak zikir karena ingin pahala semata. Mereka berzikir karena rindu. Karena zikir adalah tali penghubung antara ruh yang tertanam di bumi dan kalimat yang berasal dari langit. Setiap penyebutan nama Allah, jika dilakukan dalam kesadaran ruh akan menjadi cermin. Dan dalam cermin itulah ruh melihat kembali asal-usulnya, mengenali kembali perjanjian awalnya, dan menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Maka jangan remehkan zikir, meski sederhana. Jangan ukur manfaatnya dari suara yang terdengar, tapi dari getaran yang muncul. Zikir adalah cara untuk mengetuk kesadaran, untuk membuka pintu keheningan yang di dalamnya tersimpan kalimat yang tak pernah dilupakan oleh Tuhan, meski sering dilupakan oleh kita. Dan ketika zikir menyentuh ruh, bukan hanya hati yang tenang, seluruh alam pun terasa pulang. Bab 6. Saat kalimat itu menyala kembali. Ada momen dalam hidup seorang hamba di mana segalanya terasa diam. Bukan karena dunia berhenti, tetapi karena ruh mulai sadar. Dalam keheningan yang tak direncanakan, kadang saat duduk sendirian atau setelah ujian berat, tiba-tiba muncul rasa yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa yang bukan dari pikiran, bukan pula dari perasaan biasa, tapi dari tempat yang lebih dalam. Saat itulah, kalimat yang selama ini tertanam di ruh mulai menyala kembali, seperti api kecil yang akhirnya menemukan oksigen. Api itu tidak membakar, tapi menghangatkan. Ia tidak menyilaukan, tapi menerangi. Dan bersamanya datang rasa pulang yang aneh. Engkau masih di dunia, tapi hatimu seolah mendekati langit. Engkau tidak melihat cahaya dengan mata, tapi ruhmu tahu bahwa cahaya itu sedang menyentuhnya. Engkau tidak mendengar bisikan, tapi seluruh dadamu bergetar oleh sebuah nama. Kalimat itu bukan dibaca dengan lisan, tapi terasa dengan segenap keberadaan. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan. Yang ada hanya sujud dalam diam. Banyak orang mengira puncak dari ilmu adalah pengetahuan. Tapi sesungguhnya, puncak dari ilmu adalah pengenalan makrifat. Dan makrifat bukan tentang tahu banyak hal, tapi tentang mengenali satu hal secara utuh. Siapa dirimu dan kepada siapa engkau bergantung. Saat kalimat itu menyala kembali dalam ruh, maka dunia yang besar ini seolah menjadi kecil. Dan semua kerumitan hidup yang sebelumnya membuatmu cemas, mendadak terasa ringan. Karena engkau tahu bahwa engkau sedang dibimbing, bukan berjalan sendiri. Orang-orang yang mengalami momen ini biasanya menjadi lebih lembut, lebih diam, lebih dalam. Mereka tidak lagi tertarik untuk membuktikan apapun, karena ruh mereka sudah menemukan suara asalnya. Dan suara itu lebih kuat dari pengakuan manusia, lebih damai dari tepuk tangan dunia. Mereka yang merasakannya tidak akan meninggalkannya. Mereka akan menjaganya dengan khusyuk, karena mereka tahu betapa sulitnya menyentuh suara itu setelah sekian lama tertimbun. Kalimat itu bukan sesuatu yang dipanggil dengan paksaan, tapi datang saat engkau benar-benar tulus ingin pulang. Dan ketika kalimat itu menyala kembali, engkau akan mulai melihat segala sesuatu dengan berbeda. Bukan lagi sebagai benda, tapi sebagai tanda. Bukan lagi sebagai masalah, tapi sebagai pelajaran. Segalanya menjadi penunjuk arah kepada yang satu, Sang Pemberi Kalimat. Dan saat itu terjadi, hidup tak lagi sekadar bertahan, tapi menjadi perjalanan yang penuh makna. Ruhmu tidak lagi bertanya untuk apa, karena kalimat itu sendiri telah menjawabnya, dengan diam yang paling jernih. Bab 7. Sujud sebagai isyarat paling dalam. Sujud bukan sekadar raga menunduk ke tanah. Ia adalah bahasa ruh yang paling tua, paling jujur, dan paling dekat dengan kalimat yang tertanam sejak awal. Ketika seseorang bersujud dengan kesadaran, ruhnya sedang kembali ke posisi asalnya. Tunduk total di hadapan cahaya yang menciptakannya. Dan tidak ada gerakan yang lebih sesuai bagi ruh daripada sujud. Sebab dalam sujud, segala yang tinggi ditanggalkan dan ruh kembali menjadi hamba, sebagaimana saat ia pertama kali mengenal Tuhannya. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa jarak. Ada rahasia besar dalam sujud yang dilakukan dengan ruh,
bukan hanya jasad. Di situ tidak ada lagi dialog logika, tidak ada permohonan panjang, bahkan kadang tak ada kata sama sekali. Yang ada hanyalah kehadiran. Sujud seperti ini bisa membuat seseorang menangis tanpa suara karena ruhnya sedang menyentuh kembali kalimat yang dulu ditanam dalam kesadarannya. Kalimat itu mungkin tidak terdengar, tapi terasa menyelimuti seluruh keberadaan. Maka orang yang benar-benar bersujud tidak sekadar sholat, ia sedang kembali ke rumahnya. Sujud adalah keadaan di mana jarak antara ruh dan cahaya menjadi paling tipis. Dalam posisi itu, ruh berhenti menuntut dan mulai menerima. Ia berhenti bertanya dan mulai diam. Diam yang bukan kosong tapi penuh. Di sanalah tanpa disadari ruh membaca kembali kalimat yang tidak tertulis itu. Tidak dengan mata, tidak dengan mulut, tapi dengan seluruh dirinya. Dan orang yang sering berada dalam sujud yang seperti ini akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi karena ruhnya sedang terhubung. Ketika kalimat itu mulai terbaca kembali dalam sujud, maka zikir yang keluar setelahnya bukan sekadar lafaz. Ia menjadi pantulan dari apa yang telah diserap ruh. Maka ucapan Subhana Rabbiyal A'la bukan hanya pujian, tapi pengakuan batin yang menggetarkan. Dan Allahu Akbar bukan hanya takbir, tapi kesadaran bahwa tidak ada yang lebih besar dari cinta yang telah menanamkan kalimat itu dalam dirimu sejak awal. Sujud seperti ini tidak membutuhkan saksi. Ia hanya butuh kejujuran yang tidak bisa dibuat-buat. Dan jika engkau pernah bersujud dengan ruh yang hadir, meski hanya sekali seumur hidup, maka engkau akan terus mencari sujud yang sama sepanjang hidupmu. Karena di sana ada ketenangan yang tak bisa dicari di tempat lain. Kalimat itu yang tertanam dalam ruhmu akan terasa begitu dekat di saat sujud. Maka jangan tinggalkan sujud hanya karena hatimu belum khusyuk. Sebab mungkin justru lewat sujud-sujud itulah pintu menuju kalimat tertua itu akan terbuka kembali sedikit demi sedikit. Bab 8. Kalimat itu adalah cahaya. Kalimat yang tertanam dalam ruh bukanlah sekadar makna, ia adalah cahaya. Sebuah cahaya yang tidak menyilaukan namun membimbing, tidak menyambar tapi meresap perlahan ke dalam kesadaran. Ia tidak tampak oleh mata, namun ruh mengenalnya seperti anak mengenali pelukan ibunya. Saat ruh mulai ingat kembali kepada kalimat itu, hidup perlahan berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan ego, tapi dengan rasa disertai. Dan siapa yang disertai oleh cahaya akan kuat meski sendiri, akan teduh meski badai sedang datang. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia menyala dari dalam. Dan karena ia datang dari dalam, maka tak bisa dipinjam dari orang lain. Tak bisa diwariskan oleh guru, dan tak bisa digantikan dengan pujian manusia. Ia hanya akan muncul ketika lapisan-lapisan kelupaan dikupas dengan sabar. Semakin dalam seseorang membersihkan dirinya dari ria, kebencian, dan rasa ingin menguasai, semakin terang cahaya kalimat itu menyala. Dan ketika ia menyala, maka setiap langkah menjadi doa, setiap diam menjadi zikir. Kalimat ini bukan cahaya biasa. Ia adalah cahaya yang dikenali oleh ruh meski dalam kegelapan. Saat seseorang berada di titik terendah hidupnya, dikhianati, ditinggalkan, diuji tanpa henti, kalimat itu bisa menjadi satu-satunya pelita yang tersisa. Ia mungkin tidak mengubah situasi secara ajaib, tapi ia mengubah rasa. Ia membuat ruh bisa menerima takdir, bisa bersyukur bahkan di dalam luka. Karena ruh tahu bahwa cahaya ini bukan hadiah dunia, melainkan pesan dari rumah asal yang sedang memanggilnya pulang. Dan dari situlah kekuatan sejati muncul. Bukan dari semangat yang dibakar ego, tapi dari cahaya yang dibangkitkan oleh ketundukan. Manusia seperti ini bisa menangis dalam sujud tanpa satu pun kata permohonan. Karena ruhnya tahu permintaan terbesar telah dikabulkan, yaitu bisa mendengar kembali kalimat yang telah lama ia lupakan. Maka tak heran jika para pecinta Allah tampak tenang, padahal dunia mengira mereka sedang menderita. Mereka telah disentuh oleh cahaya itu, dan setelah disentuh, hidup tidak akan pernah sama lagi. Sungguh, jika engkau mampu menyentuh kembali kalimat itu dalam dirimu, engkau akan melihat dunia bukan sebagai musuh, tapi sebagai medan ujian untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Dan setiap kali engkau tersungkur dalam lelah, engkau akan tahu kemana harus kembali. Bukan ke tempat, bukan ke orang, tapi ke pusat nur dalam dirimu sendiri.
ke kalimat yang tidak pernah tertulis di langit atau di bumi, tapi tertanam di ruhmu oleh Sang Pemilik cahaya. Bab 9. Ruh yang ingat akan diam berbeda. Ketika ruh telah kembali menyentuh kalimat yang tertanam itu, diamnya tidak lagi kosong. Ia bukan lagi bentuk dari ketidaktahuan, melainkan tanda bahwa ruh sedang sibuk menyimak percakapan terdalam antara dirinya dan Tuhan. Orang-orang yang ruhnya telah menyala tidak banyak bicara, karena ia tahu betapa mudah kata-kata menjadi tirai. Mereka memilih hadir sepenuhnya, karena ruh yang sadar tidak butuh banyak menjelaskan. Kehadirannya saja sudah menjadi isyarat bahwa cahaya kalimat itu sedang hidup dalam dirinya. Diam mereka bukan menjauh dari dunia, tapi menyatu dengan hakikatnya. Mereka melihat dunia bukan sebagai pusat, tapi sebagai panggung ujian. Mereka tetap bekerja, tetap berbicara, tetap bersosial. Namun di balik semua itu, ruh mereka tenang, sebab pusatnya sudah kembali pada kalimat awal. Tidak mudah goyah, tidak mudah terguncang, karena mereka tidak berjalan sendirian. Kalimat itu terus berbicara kepada ruh mereka. Bukan dengan kata, tapi dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Saat orang lain sibuk membuktikan diri, ruh yang ingat hanya ingin jujur pada asalnya. Ia tidak terikat pada pujian maupun celaan, karena ruh seperti ini tahu bahwa semua itu hanya gelombang. Ia lebih memilih diam dalam kebenaran daripada ramai dalam kebohongan. Ia tidak melawan dunia, tapi juga tidak larut di dalamnya. Ia seperti perahu yang ringan, namun teguh mengikuti arah angin ketentuan Tuhan. Dan keteguhan ini berasal dari satu hal, kalimat yang hidup di dalam dirinya. Kadang orang-orang seperti ini terlihat asing. Mereka tidak berambisi seperti kebanyakan, tidak banyak berdebat, tidak mudah marah, tidak mudah senang, tapi hati mereka tajam, jernih dan lembut. Mereka adalah penjaga sunyi, pewaris rahasia. Dan jika engkau cukup hening untuk merasakan kehadiran mereka, engkau akan tahu bahwa yang sedang hadir bukan sekadar tubuh, melainkan ruh yang hidup, yang menyala, karena kalimat itu telah kembali menjadi pusatnya. Dan pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita ucapkan, tapi seberapa dalam ruh kita hidup. Bukan seberapa hebat kita dikenal, tapi seberapa jujur kita diam. Karena pada waktunya nanti, hanya ruh yang ingatlah yang bisa menapaki jalan pulang dengan damai. Dan ruh yang ingat itu tidak butuh banyak tanda. Ia hanya butuh satu cahaya, kalimat yang dulu ditanam di awal dan kini bersinar kembali di akhir. Bab 10. Kematian adalah saat kalimat itu dihidupkan sepenuhnya. Kematian dalam pandangan yang takut tampak seperti akhir, tapi bagi ruh yang telah menyentuh kembali kalimat asalnya, kematian adalah pulang. Ia bukan kehancuran, tapi pembukaan. Ia bukan lenyap, tapi lahir kembali dalam bentuk yang lebih jernih. Karena ketika jasad berhenti bergerak, barulah ruh berdiri dengan utuh, tanpa beban dunia, tanpa suara palsu, tanpa peran. Dan pada saat itulah, kalimat yang tertanam sejak awal akan hidup sepenuhnya. Tidak lagi samar, tidak lagi terhalang. Ia akan menjadi cahaya yang menyelubungi seluruh keberadaan ruh. Bagi ruh yang telah terlatih menyimak kalimat itu, selama di dunia, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab ia tahu, ia sedang kembali kepada zat yang telah menanamkan kalimat itu di awal. Ia sedang pulang kepada suara yang dulu menyapanya, sebelum ada nama, sebelum ada bumi, sebelum ada waktu. Dan dalam kembalinya itu tidak ada penyesalan, karena seluruh hidup telah menjadi proses mengingat, bukan sekadar menjalani. Seluruh langkah telah menjadi perjalanan menuju terang. Tapi bagi ruh yang tak pernah sempat mendengar kalimat itu, kematian akan terasa gelap dan asing. Ia mungkin telah banyak tahu, banyak melakukan, tapi bila ruh tak pernah ingat, maka ia datang ke akhir tanpa arah. Karena ruh tidak dibangkitkan oleh amal kosong, tapi oleh cahaya kesadaran. Maka selama hidup, jangan sibuk mengisi lembaran luar, tapi sibuklah membersihkan kaca hati, agar saat kalimat itu bersinar, engkau bisa melihatnya tanpa silau. Ada satu rahasia besar yang disimpan oleh para pecinta Allah. Mereka tidak menunggu kematian untuk merasakan kehidupan yang sejati. Mereka telah mati dari ego, dari keinginan dunia, dari identitas semu, sehingga ketika kematian datang, mereka hanya menanggalkan jasad, bukan kehilangan arah.
Karena kalimat itu telah mereka bawa kemana-mana, telah mereka rawat dalam sujud, dalam diam, dalam tangis, dalam rindu. Mereka telah hidup bersama kalimat yang tidak tertulis, maka mereka akan wafat bersama cahaya yang tidak padam. Dan kini, setelah engkau mendengar semua ini, bukan berarti engkau harus mencari sesuatu yang jauh, sebab kalimat itu bukan di langit, bukan pula di kitab. Ia ada di dalam dirimu. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat suci. Cukup hadir, cukup hening, cukup jujur, maka engkau akan menemukan bahwa seluruh hidupmu bukan tentang mencari sesuatu di luar, tapi tentang kembali kepada apa yang sudah tertanam di dalam. Dan saat itu terjadi, engkau pun akan paham bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena sejak awal, engkau telah ditemani oleh kalimat yang tak pernah ditulis, namun tak pernah padam. Sahabatku yang hatinya sedang berjalan dalam sunyi, jika engkau sampai di bagian akhir video ini, maka yakinlah, ruhmu sedang digerakkan untuk kembali kepada asalnya. Dan itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari kalimat tertua yang telah lama menunggu untuk didengar kembali. Semoga setiap kata yang mengalir dalam video ini menjadi benih cahaya di hatimu. Semoga ia tumbuh menjadi keheningan yang teduh, lalu berubah menjadi zikir yang hidup dalam setiap nafasmu. Dan semoga saat dunia membuatmu lelah, engkau selalu tahu jalan pulang, yaitu kembali kepada Allah melalui kalimat yang sudah tertanam sejak awal. Aku berdoa untukmu, semoga hatimu selalu dijaga oleh Allah, semoga ruhmu ditenangkan oleh zikir yang tersembunyi, dan semoga hidupmu dipenuhi oleh makna, bukan hanya oleh waktu. Bila langkahmu mulai goyah, semoga engkau tetap ingat bahwa kalimat itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu engkau diam. Jika video ini menyentuh jiwamu, bantu sebarkan cahaya ini kepada saudara-saudaramu yang mungkin sedang merindukan kedamaian. Tulis juga di kolom komentar apa yang engkau rasakan, karena bisa jadi ruh lain sedang menanti satu kalimat darimu untuk tersadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyertai langkahmu dari dunia sampai ke kekekalan.